Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam merawat burung murai batu. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang kesalahan yang sering kita lakukan dalam merawat burung murai batu. Nah, di sini kesalahan-kesalahan ini kalau misalkan burung murai batu kita ini untuk gantangan. Nah, biasanya yang sering melakukan ini nanti adalah orang-orang yang baru memelihara burung murai batu atau yang disebut dengan yang pemula itulah teman-teman semua. Nah, di sini kesalahan ini tidak harus kita lakukan. Nah, kesalahan yang pertama adalah memancing burung murai batu kita ini dengan suara burung murai batu tarung, murai batu gacor, ataupun burung murai batu konslet lah sebagainya. Itu kan banyak di YouTube itu. Nah, yang kedua ini memancing dengan suara murai batu yang merayu betina. Itu kan ada. Nah, di sini ada dia sambil tunduk ke bawah, sambil sujud-sujud, itu kan ada. Dia tengok sujud-sujud lagi ke bawah. Nah, di situ burung murai batu yang merayu betina. Nah, di sini kesalahan dua ini jangan dilakukan teman-teman semua. Yang pertama itu tadi memancing dengan suara burung murai batu tarung. Yang kedua dengan suara burung murai batu yang merayu betina. Kenapa kita harus hindarkan yang seperti ini? Karena burung murai batu untuk gantangkan ini lebih baik istirahat dia di rumah. Nah, jadi kalau misalkan kita pancing nih burung murai batu ini, kita pancing tiap hari dengan suara burung murai batu tarung itu atau merayu betina, setiap hari ini kita pancing. Biasanya ada yang mengatakan kerusakan mental. Nah, kalau misalkan kerusakan mental itu gampang diperbaiki, bahwa burung ini mentalnya kurang kan. Kalau misalkan mentalnya itu yang rusak, ini aman aja teman-teman semua, kita bisa benahi bahwa burung murai batu ini mentalnya kurang. Di setel MP3 ini aja suara burung murai batu tarung dia sudah seperti itu, udah jatuh mental. Apalagi kalau misalkan kita gantangkan, itu lebih bahaya tekanannya. Nah, di sini bukan ini saja teman-teman semua, nanti kerusakan karena mentalnya saja, tapi yang lebih berat adalah dia terlalu menjaga emosinya. Nah, di sini kalau misalkan untuk burung murai batu gantangan kita setel MP3 yang saya bilang tadi, burung murai batu tarung, burung murai batu konslet dan merayu betina, nah itu dia akan memupuk emosinya. Jadi kalau misalkan kita setel tiap hari, dia emosinya akan meledak-ledak. Dia akan naik terus. Nanti di gantangan banyak yang burung-burung murai batunya itu seperti dia galak, dia nakal, terus kadang-kadang dia bongkar isian itu dia tidak tuntas-tuntas, cuma patah-patah doang. Nah, di sini karena saking emosinya, karena tiap hari kita sudah hajar ya suara dengan murai batu seperti ini, nanti dia tidak akan bagus di gantangan teman-teman semua. Dia akan banyak tingkah karena emosinya meledak-meledak. Nah, di sini buat yang memelihara burung murai batu, kita harus tahu dulu teman-teman semua. Burung murai batu yang bunyi karena emosi, karena dia pengen tarung, dan bunyi karena biasa saja, yang ngeplong-ngeplong saja. Nah, kalau misalkan burung murai batu yang kita setel di YouTube ataupun di mana yang burung murai batu tarung dan merayu betina dan lain-lainnya itu adalah menekan. Nah, dia akan ikut tarung nanti kalau faktornya tinggi. Nah, dia akan ikut tarung, nanti dia akan memupuk emosinya. Makanya di gantangan dia akan meledak-ledak nanti. Ada yang bertingkah laku dengan tidak bagus, ada yang menampar, ada yang sering nampar gitu, ada yang bunyi di jeruji. Nah, ini karena kebiasaan yang seperti ini.
burung murai batu kita ini kita biasakan dengan suara burung murai batu tarung tiap hari. Nah, di sini kan memang buat yang pemula, buat yang baru memelihara burung murai batu kan itu mah biasa, teman-teman seneng kalau misalkan burung murai batunya itu yang muntah-muntah isian, dia tarung, dia nekan kalau misalkan di rumah. Nah, ini yang sering terjadi. Dia senang, nanti akan terus setiap hari dia seperti itu. Nah, kalau misalkan yang pemula, hindarin yang ini. Nah, ini untuk yang pemula biasanya yang seperti ini ya teman-teman semua, menyetel dengan suara burung-burung murai batu tarung dan sebagainya. Tapi kalau misalkan biasanya yang sudah lama memelihara burung murai batu, itu biasanya yang sering kegantangan juga ini, dia lebih baik burung murai batunya ini diam di rumah ataupun cuma ngeplong-ngeplong saja, dia tidak gacor, dia tidak menekan. Nah, ini kalau misalkan yang sudah lama biasanya memelihara burung murai batu itu untuk gantangan, biasanya lebih baik seperti itu. Lebih enak lagi kalau misalkan burung murai batunya ini tidak bunyi, karena dia istirahat di rumah, nanti dia akan digantangan, dia akan maksimal. Tapi kalau misalkan kita setel terus menerus dengan suara murai batu tarung, dia akan memupuk emosinya. Nah, di sini buat teman-teman semua harus tahu dulu, lihat dulu, karena burung murai batu yang emosi ini bisa dia akan nekan-nekan, itu adalah burung murai batu yang emosi. Tapi kalau misalkan dia ngeplong-ngeplong biasa, itu wajar, tidak masalah teman-teman semua, karena itu memang dia mengeluarkan suaranya ya. Tapi asal jangan dia menekan, karena kita setel dengan suara YouTube murai batu tarung dan sebagainya. Nah, di sini hindari kesalahan-kesalahan ini ya teman-teman semua, supaya nanti dia bagus di gantangan. Nah, tapi ada juga pertanyaan teman-teman semua. Nah, pertanyaannya ini yang ada beberapa yang saya lihat di kolom komentar, ada yang WhatsApp saya, bagaimana kalau misalkan burung murai batunya ini banyak di rumah. Nah, karena setiap orang itu biasanya tidak ada kepuasan teman-teman semua. Jadi misalkan sudah mempunyai burung murai batu, biasanya pengen nambah lagi. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu yang banyak di rumahnya teman-teman semua, bisa mengantisipasi itu. Biasanya kalau misalkan udah terbiasa, dia tidak akan menekan, itu tidak masalah, asal jangan kita dekatkan, jangan kita rempet terus, misalkan tiap hari kita trek itu jangan teman-teman semua, biarkan dia dikerodong. Nah, kalau misalkan dikerodong ini kan kadang-kadang ya burungnya itu dia cuma ngeplong-ngeplong saja, dia bunyi-bunyi, saut-sautan, itu ya tidak masalah, asal jangan dia terlalu emosi, terlalu ngehajar lawan, terlalu dia ngeplay, dia fighternya tinggi. Nah, ini kalau misalkan yang seperti ini teman-teman semua, biasanya kalau udah terbiasa dia ngeplong-ngeplong saja. Kalau misalkan sudah di rumah paling saut-sautan doang, asal jangan kita lihatkan, jangan kita track. Nah, tapi teman-teman semua, ada juga yang bertanya juga teman-teman semua, kalau misalkan dia baru memelihara, baru beli burung murai batu itu, dia fighternya tinggi, jadi dia dibawa ke rumah, dia langsung hajar, dia langsung bunyi tiap hari, dia gacor banget. Nah, kalau misalkan teman-teman semua menemukan burung yang seperti ini, kita harus lihat dulu, dia kan ini terlalu emosi teman-teman semua, dia fighternya tinggi, bisa kita asingkan, misalkan kita taruh di belakang rumah yang agak jauhan. Terus kalau misalkan di dekat, bisa kita taruh yang gemercikan air, supaya dia nanti tidak menekan, tidak tertekan, karena ada burung-burung murai batu yang bunyi. Nah, jadi kita jauhkan aja yang intensitasnya tinggi ataupun faktornya tinggi ini, kita jauhkan, supaya nanti dia tidak ikut tarung juga yang lainnya. Karena kan yang lain ini udah terbiasa, tapi kita karena beli baru, dia langsung seperti itu tiap hari. Nah, nanti burungnya itu akan rusak kalau misalkan dia terlalu emosi tiap hari, dia akan memupuk emosinya itu. Nah, di sini pertanyaan yang kedua teman-teman semua. Nah, ada juga pertanyaan yang ketiga tentang kalau misalkan dia punya burung murai batu satu, tapi ada tetangganya seperti banyak memelihara burung-burung murai batu itu. Nah, kalau misalkan seperti itu tidak masalah, karena kan saya bilang tadi, kita harus tahu, kita harus bisa melihat burung kita, dia emosi, dia bunyi karena emosi, ataupun dia bunyi cuma ngeplong-ngeplong saja. Ini kita harus mengetahui yang seperti ini.
Jadi kalau misalkan cuma saut-sautan itu tidak masalah, asal jangan dia menekan. Dia bongkar isian, dia menekan, wah dia terlalu emosi. Nah karena kan kelihatan burung yang terlalu emosi itu dia sambil sujud-sujud juga ada. Nah seperti itu. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada yang menanyakan ke saya ya, ada juga menanyakan lebih baik burung satu di rumah ataupun banyak. Nah kalau pengalaman saya ini saya jawab adalah lebih baik burung murai batunya itu satu di rumah. Nah kalau misalkan satu itu kan dia sendirian, dia tidak akan tarung. Tapi kalau misalkan di gantangan nanti dia akan langsung tarung. Nah seperti itu. Jadi lebih baik satu teman-teman semua. Tapi karena ini adalah sifat manusia, sifat orang ini tidak ada kepuasan ya, dia tidak ini ya. Ada yang burung murai batunya bagus kita beli. Nah di sini mengantisipasinya kita harus ini kerodong, jangan di track teman-teman semua, jangan dilihatkan satu sama lain kalau misalkan banyak di rumah kita. Dan kalau misalkan ada yang intensitasnya tinggi, faktornya tinggi, bisa kita jauhkan. Nah bisa kita jauhkan, jangan terlalu dekat, nanti yang lainnya akan menekan juga. Nah di sini buat teman-teman semua yang baru memelihara burung murai batu, yang pemula, ini saya yakin biasanya ini banyak yang memelihara burung-burung murai batu yang juara, yang udah juara. Karena sekarang itu pemain-pemain muda juga banyak yang memelihara burung murai batu yang bagus-bagus, yang prospekan. Nah, di sini banyak yang memelihara burung murai batu seperti ini. Jadi jangan kita sia-siakan. Burung murai batu kita ini bagus. Jangan kita pupuk emosinya, jangan kita berikan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Nanti burung murai batunya itu akan rusak kalau misalkan kesalahan-kesalahan yang itu tadi. Yang pertama itu kita setel dengan suara burung murai batu tarung, burung murai batu konslet, emosi dan sebagainya, dan burung murai batu itu merayu betina. Karena ini akan berdampak, nanti emosinya akan terpupuk, nanti di gantangan dia tidak akan nyaman, dia tidak akan santai teman-teman semua, malah dia nanti karena emosinya meledak-meledak dari rumah tiap hari kita setel seperti itu, nanti di gantangan dia akan nampar lah, dia akan bunyi dijeruji lah, dan ada yang cuma patah-patah ya suaranya, dia mengeluarkan isiannya tidak tuntas. Nah seperti ini hindari teman-teman semua, supaya burung murai batunya ini bagus kalau misalkan di gantangan. Karena ini adalah kesalahan burung murai batu yang sering kita lakukan untuk burung-burung murai batu gantangan. Karena saya bahas dan sudah saya bahas di konten saya sebelumnya ini, kita harus tahu dulu tujuan kita memelihara burung murai batu untuk gantangan atau untuk rumahan. Nah kalau untuk gantangan hindari yang seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk rumahan itu tidak masalah, karena untuk rumahan ini kan memang kita pengen yang bunyi-bunyi gacor dan sebagainya di rumah. Karena burung murai batu yang gacor di rumah, yang istimewa di rumah, belum tentu istimewa gantangan. Kalau misalkan kita memupuk dia dengan emosi yang setiap hari dia menekan, setiap hari dia berbunyi. Nah jadi buat teman-teman semua yang pemula, hindari seperti ini. Hindari memancing burung murai batu kita ini emosi yang meledak-ledak dan emosi tiap hari. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti jika tidak terbaca, silahkan WhatsApp saya tentang menanyakan rawatan atau settingan burung murai batu. Salam sukses semua, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.